Perkenalkan, nama saya Kania Maigone Pospos dari kelas 11 IPS 2. Dalam video ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai ekonomi bab 9 kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, distribusi, dan produksi. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas dan aktif. Bebas yang berarti adalah suatu negara dapat menjalankan kerjasama tanpa adanya batasan ataupun ikatan dan paksaan dari negara lain. Sedangkan aktif artinya suatu negara dapat turut serta dalam sebagai penjaga pendamaian dan ketertiban dunia. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan harmonis apabila dapat menikmati keuntungannya. Kerjasama ekonomi tersebut juga harus didasari dengan rasa ingin membantu dengan negara lain. Dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Dan secara rinci, kerjasama ekonomi internasional dibuat untuk 1. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang kita tahu, tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi suatu negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu dapat menjual produk tersebut ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Kedua yaitu meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri, dan dengan demikian produksi-produksi dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki suatu negara, dan oleh ketercukupan sumber-sumber produksi tersebut, maka proses produksi bisa berjalan dengan baik, dan hal tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor di sini dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri, dan oleh karena itu ekspor dapat meningkatkan pendapatan perolehan penjualan dan akan meningkat. Yang terakhir ada memperkuat rasa persahabatan. Artinya, kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat. Hal ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan di luar negeri. Artinya adanya ketercukupan atau ketersediaannya sumber-sumber produksi sehingga dapat memperluas lapangan kerja suatu negara tersebut. Yang kedua, transfer teknologi antar negara yang melakukan kerjasama baik dalam bidang distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang ketiga, memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri sehingga produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan skala ekonomi tertinggi. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang bekerja sama. Yang kelima, meningkatkan persahabatan antar negara sehingga memperlancar proses komunikasi. Yang keenam, meningkatkan efisiensi ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang terjadi di antara dua negara. Contohnya adalah kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan antara dua negara atau lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi kerjasama ini lebih bersifat internasional. Contohnya adalah kerjasama ILO dan IMF. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama ekonomi regional ini adalah ASEAN, AFTA,
dan OPEC. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua IMF, yang ketiga OPEC. 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. 1. ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara di Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional atau antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi, yang kedua sosial budaya, yang ketiga bidang politik. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Filipina, 4. Singapura, dan terakhir Thailand. Pada perkembangannya, 5 ASEAN negara di Asia Tenggara lainnya ikut juga dengan keanggotaan ASEAN seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Tujuan berdirinya ASEAN adalah A. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. B. Membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. C. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. D. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. E. Saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Yang kedua, IMF. IMF adalah International Monetary Fund. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang diciptakan untuk menciptakan stabilitas keuangan internasional. IMF sendiri didirikan pada tanggal 17 Desember 1945. Markas terbesar IMF adalah di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan IMF yaitu A. Meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. B. Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. C. Menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. 3. OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi pengekspor minyak terbesar yang didirikan pada tanggal 14 September 1960. 5 negara yang termasuk produsen minyak terbesar di dunia adalah 1. Iran, 2. Irak, 3. Kuwait, 4. Arab Saudi, 5. Venezuela. Pada tahun berikutnya perkembangan kerjasama ini bertambah dan Indonesia bergabung keanggotaannya pada tahun 1962. OPEC merupakan organisasi negara pengekspor minyak. Tujuan OPEC adalah menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Sejak didirikannya OPEC telah beberapa kali menaikkan harga minyak bumi. Negara-negara yang kaya akan minyak bumi dapat memperoleh miliaran uang dolar hasil minyak bumi yang disebut petrodollar. Dan pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC akibat makin berkurangnya ekspor minyak yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian, setelah sempat masuk kembali pada tahun 2015, Indonesia kemudian memutuskan keluar sementara dari OPEC. Pada akhir tahun 2016, tepatnya pada bulan November, dan utusan ini diambil karena Indonesia tetap berkomitmen memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan.